Pihak kepolisian akan mencatat para pelajar yang mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka terancam sulit mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian yang biasa digunakan untuk melamar pekerjaan. Kapolres Tangerang Kota, Kombes Pol Sugeng Haryanto, mendapat kritikan karena pernyataannya yang mengancam tidak menerbitkan SKCK ke pelajar yang melakukan demo rusuh. Sugeng menyebutkan pernyataan tersebut bertujuan untuk mengingatkan, bukan mengancam. Apabila pelajar tertangkap dan tidak melakukan tindak pidana, aksi mereka akan tertulis di SKCK. Kemarin kita sudah mengamankan beberapa pelajar-pelajar. Tentu kita melakukan langkah antisipasi yang semua terdaftar di Polres kemarin yang kita amankan, kita akan masukkan di dalam database dan nanti menjadi catatan tersendiri ketika mereka akan melakukan pengurusan SKCK. Ini menjadi catatan tersendiri kepada mereka-mereka. Makanya saya mengimbau kepada teman-teman pelajar melakukan hal yang tolong dipikirkan kembali, jangan sampai apa yang dilakukan menjadi catatan kepolisian nanti dalam melakukan pengurusan SKCK. Pada 13 Oktober lalu, Polresta Tangerang mencatat sedikitnya 208 pelajar diamankan saat mengikuti unjuk rasa. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyayangkan munculnya narasi kriminalisasi anak usia sekolah yang turut terlibat demonstrasi. Munculnya narasi ancaman bagi anak-anak yang melakukan unjuk rasa karena kedepannya anak tersebut sulit mendapatkan pekerjaan. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa Lunch Talk kali ini kita akan membahas ratusan pelajar yang mengikuti unjuk rasa pada tanggal 13 Oktober kemarin. Nah, berdasarkan data dari Mabes Polri, ini ada sekitar 802 pelajar yang tertangkap untuk mengikuti demo. Nah, pihak kepolisian ini pemirsa akan mencatat aksi mereka dalam surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyayangkan munculnya narasi ancaman karena mereka akan sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan kelak jika mereka dewasa karena ada catatan di kepolisian. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Retno Listiarti, dan juga melalui sambungan telepon ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Mungkin saya ke Pak Yusri Yunus. Pak Yusri, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk hari ini. Pak Yusri, kami ingin mengkonfirmasi dulu apakah benar bahwa totalnya ada sekitar 802 pelajar yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 13 Oktober lalu. Tapi kalau untuk di Jakarta sendiri, seperti apa Pak? Berapa jumlahnya dan berapa banyaknya? Masih Mbak Popi, selamat siang. Jadi memang hasil unjuk rasa kemarin berhasil kita mengamankan. Saya pertegas lagi bahwa kita mengamankan ada sebelum terjadinya unjuk rasa dan pasca setelah terjadinya. Totalnya semuanya ada 1.377 yang kita amankan, dan memang ada sekitar 70% lah ya, 800 sekian itu adalah anak-anak pelajar yang berdasarkan analisa kami hampir rata-rata anak SMK di situ. Kemudian juga sisanya yang lain adalah pengangguran dan juga ada buruh mahasiswa. Dari 1.377 ini kita protokol kesehatan kita lakukan. Ya, kita cek secara protokol kesehatan karena masa COVID-19 ini kita ketahui memang Jakarta ini kan menjadi pandemi yang sangat tinggi juga, masih 1.000 lebih ya setiap hari. Kita cek secara rapid test, ada 47 yang memang dinyatakan reaktif, yang kemudian kami rujuk langsung ke Pademangan di asrama Wisma Atlet itu dilakukan pengobatan dan juga isolasi di sana. Sekarang ini sudah dilakukan secara protokol, di swab, kemudian nanti kita masih menunggu hasilnya seperti apa. Ya, jadi pertanyaan sekarang, dengan masa pandemi COVID ini, apakah tidak akan nanti mungkin klaster lagi di Depok ini? Ini yang kami edukasi, kami preventif, tindakan preventif yang kami lakukan kepada para saudara-saudara kita yang melakukan unjuk rasa dan juga adik-adik yang memang tujuannya untuk merusuh, membuat kerusuhan di Jakarta ini yang apa nanti pulang nanti nggak berkasihan keluarganya. Ini yang pertama.
Begitu, Mbak. Oke, Pak, terkait pernyataan dari Polres Metro Tangerang Kota yang memastikan bahwa katanya nanti para pelajar ini akan dimasukkan catatannya atau akan ada jejak di dalam SKCK. Apakah ini benar, Pak? Apakah ini hanya pernyataan dari Polres Metro Tangerang Kota saja atau memang ini nanti juga akan dikoordinasikan dengan Kombes Polda Metro Jaya? Saya luruskan saja bahwa dalam hal pembuatan SKCK ini kan masalah kelakuan baik orang-orang yang ke sekolah untuk juga pekerjaan. Yang tercatat di situ apabila dia memang ingkrah pernah melakukan satu kegiatan, misalnya pidana yang pernah misalnya ada orang pernah keluar dari penjara atau apa. Tetapi saya kembalikan lagi bahwa yang kita lakukan ini adalah mengamankan mereka semua pada katakanlah pengunjuk rasa dan semuanya kita pulangkan dengan satu perjanjian. Perjanjian surat pernyataan dari semuanya yang memang tidak terlibat ya memenuhi unsur untuk pertahanan pasal dalam hal ini hampir banyak sekali yang kita pulangkan. Ini kita amankan dan buat pernyataan tidak akan mengulang lagi. Dan juga mekanismenya adalah orang tuanya harus mengambil. Kenyataannya apa? Kalau dia mengulang lagi akan kita lakukan tindakan sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi pembinaan yang kita lakukan sementara. Begitu Mbak, itu saya luruskan. Oke, jadi saya konfirmasi kembali Pak bahwa jejak mereka karena mereka ikut demo, mereka mengaspirasikan pendapat mereka untuk pemerintah, ini bukan akan dicatatkan, tapi memang Polri saat ini hanya mengamankan dulu untuk memberikan imbauan-imbauan dan juga agar orang tua mereka menjemput, begitu ya Pak? Ya, kami mendatakan mereka-mereka Mbak. Jangan dikatakan mengaspirasikan Mbak ya. 100%, saya nggak bilang 99%, hampir 100% semuanya yang kami amankan ini tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Kemarin aspirasi. Jadi banyak yang ikut-ikutan saja ya Pak dalam hal ini? Iya, ini kan anak SD ada Mbak, anak SMP ada, undang-undang kerja apa sekarang. Jadi yang demo ini beda dengan ini yang memang datang ke sini coba berdasarkan undangan dan melakukan kerusuhan. Jadi yang terjadi di lapangan, teman-teman mahasiswa buruh melaksanakan unjuk rasa, pulang setelah itu habis waktunya karena Undang-Undang Nomor 998 mengatakan batas waktu pukul 18.00. Sebelumnya habis, mereka sudah pulang, ada namanya lintas ganti. Lintas ganti ini mereka semua ini yang kemudian melakukan kerusuhan dengan melempar petugas, bakar-bakar semuanya, bakar fasilitas umum. Ini bukan tujuannya mereka untuk dan tidak mengerti. Kami tanyakan mereka semuanya, kamu ngerti nggak Undang-Undang Cipta Kerja? Tidak tahu. Nah, jangan bilang ini mau mengaspirasi, bukan, nggak ada aspirasi. Memang tujuannya untuk itu. Nah, ini yang harus kita mengedukasi. Makanya kenapa kita mengharapkan ibunya datang? Kita mengharapkan ada pengawasan dari orang tua. Juga kami mengharapkan pengawasan dari sekolah-sekolah. Sekolah-sekolahnya, yang hampir 90% ini adalah SMK rata-rata. Kita harus pengawasan orang. Kemudian juga kami mengharapkan ada dinas pendidikan. Kasihan anak-anak kecil loh, dieksploitasi. Ada 5 anak SD, umurnya 11 tahun. Kemudian sisanya SMP dan anak SMK. Nah, ini kan ini orang-orang tidak bertanggung jawab mengeksploitasi anak-anak kecil untuk melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Ini melakukan kerusuhan dengan pelemparan, kemudian bakar fasilitas umum, bakar fasilitas kepolisian, bakar kendaraan. Ini yang meresahkan masyarakat. Ini harus betul-betul memang kita, karena ini anak kecil. Makanya kami katakan kami mengedukasi mereka, kami harapkan terus kemudian kami suruhkan pernyataan tidak akan mengulang lagi. Kami akan datakan mereka semua. Nanti kalau dia mengulang lagi akan kami lakukan tindakan. Baik. Baik, Pak, terkait menjawab tudingan-tudingan dan juga kontroversi soal pencatatan SKCK yang mungkin nanti akan merugikan anak-anak ini ketika nanti mereka akan mendapatkan pekerjaan gitu. Apa yang Mabes Polri bisa sampaikan mungkin agar ini didengar oleh banyak pihak, terutama anak-anak pelajar dan juga orang tua mereka untuk bagaimana caranya supaya ini tidak menjadi kontroversi lagi saat ini? Saya kembalikan lagi, sudah saya katakan tadi, bahwa isi dari SKCK itu untuk kelakuan baik, melamar. Ini apabila memang dia pernah melakukan, contoh Mbak pernah dimasuk penjara Mbak, ya, misalnya karena pernah membunuh keluar, itu ada catatan di situ, pernah masuk penjara karena ingkrah. Tetapi kalau pelanggaran atau apa, itu nggak akan masuk dong Mbak. Masa harus tilang, kemudian ditulis pernah ditilang, pernah melanggar lampu merah, kan tidak. Dan kemarin yang kami lakukan mengamankan, bukan menangkap mereka, mengamankan mereka
kemudian kami edukasi mereka untuk kita isi mereka supaya tidak usah lakukan demonstrasi. Kita mengatakan itu pernyataan tidak akan mengulang lagi kegiatan seperti ini. Itu kita katakan. Ya kenapa kami katakan? Ya nanti kalau ada lagi yang mengulang yang sama katakan 2 kali, baru kan sesuai dengan pernyataan yang dia buat. Ya. Nah kemudian orang tuanya kita harapkan untuk bisa mengawasi. Karena orang tuanya setiap kita panggil, nggak mungkin anak saya Pak. Kita kasih lihat fotonya, bukti-buktinya, handphonenya apa semua. Video apa dia punya alat bukti ada, waduh kaget mereka orang tuanya. Bahkan anak-anaknya menangis, orang tua pun menangis seperti itu. Terus bahkan mengucapkan terima kasih kepada kepolisian sampai nggak menyangka seperti itu anak. Begitu Pak. Baik, Pak Yusri, terima kasih untuk waktunya dan juga informasinya bersama kami. Selamat bertugas kembali. Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pemirsa, kami lanjutkan. Masih bersama saya ada Bu Retno. Bu Retno, saya ingin tanggapan Anda terkait kontroversi soal SKCK ini. Bu Retno. Ya, Bu Retno suaranya belum keluar. Mungkin Bu Retno bisa di-unmute dan... halo? Karena tadi keluar jaringan. Oke, siap. Sudah, Bu Retno, silakan. Ini kan pakai audio ya, Baik, Bu Retno, kami sudah mendengar. Silakan, Bu Retno. Halo? Ya. Suara saya terdengar ya? Sudah terdengar, Bu Retno. Saya ingin tanggapan Bu Retno soal catatan KPAI terkait dengan SKCK ini. Baik, pertama KPAI sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Halo? Ya, Bu Retno, silakan. Ya, pertama Mbak, ini kayaknya masalah jaringan ya. Pertama adalah KPAI sudah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait, mulai dari Kemdikbud, Kemenak, kemudian KPPA dan juga dengan dengan kepolisian. Hasil dari rapat koordinasi kami adalah memang salah satunya kami mempertanyakan kepada Kemdikbud terkait dengan ancaman anak dikeluarkan dari sekolah dari beberapa dinas pendidikan. Yang kedua adalah KPAI meminta penjelasan pada kepolisian terkait dengan SKCK tadi yang dibicarakan. Nah, kalau melihat narasi yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kapolres Tangerang maupun Kapolres Kota dan Kabupaten Tangerang, memang itu terlihat sekali bahwa semuanya ya disamaratakan, tidak hanya anak yang melakukan tindak pidana, tapi semua akan dihambat SKCK-nya. Itu yang narasi yang tertangkap. Tapi kemarin dari hasil rapat koordinasi, pihak Bareskrim menyatakan bahwa juga hanya anak-anak yang melakukan tindak pidana. Jadi pencatatan itu yang dimaksud adalah pendataan. Nah, pendataan itu adalah hal yang memang menyangkut identitas si anak. Identitas anak-anak, kemudian juga alamat dia, sekolah dia dan lain-lain, tapi tidak untuk konsumsi publik, hanya untuk pihak kepolisian saja. Nah, itu kita akan memastikan dengan akan mengirim surat secara resmi, karena tidak cuma wilayah ini, ada beberapa juga di daerah lain sesuai dengan pengaduan yang diterima KPAI. Nah, yang berikutnya adalah dari hasil pembicaraan barusan ya dengan pihak Polri, ternyata itu juga menunjukkan ralat ya, bahwa itu digunakan hanya untuk anak-anak yang memang diindikasi melakukan tindak pidana. Dan keterangan kepolisian dari hasil rapat koordinasi kami kemarin, karena banyak yang hukumannya di bawah 5 tahun, maka anak-anak tidak ditahan. Dan memang anak-anak akan menjalankan proses hukum ini, tapi akan diutamakan dengan diversi ya. Nah, diversi inilah yang akan kita lihat, karena diversi di dalam sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, itu adalah diversi ini dimungkinkan. Diversi ini adalah penyelesaian di luar pengadilan. Kecuali diversi gagal, maka akan dilanjutkan dengan proses hukum sebagaimana pernah
terjadi dalam aksi demo pada tahun 2019 yang lalu yang juga melibatkan anak-anak. Demikian Mbak Popi. Bu Retno, kalau kita lihat secara psikologi lah begitu ya, ada sekitar 802 atau tadi sudah dikonfirmasi 1.377 totalnya begitu, tapi 70% ini adalah pelajar. Nah sementara kita tahu bahwa anak-anak ini kan kadang gampang terprovokasi begitu, tapi mereka tidak betul-betul tahu dengan tindakan mereka. Bahkan tadi Pak Yusri juga sempat mengklarifikasi persoalan mereka ditanya Omnibus Law juga tidak tahu begitu. Ini gimana KPAI melihatnya? Ya, pertama adalah tadi justru karena ikut-ikutan tadi ya, kan jadi gini ya Mbak Popi, kita kan pernah jadi anak ya, artinya ada dunia anak yang sebenarnya anak itu mudah sekali sebenarnya terprovokasi oleh peer group ya, kelompoknya. Dan kalau anak-anak ini kemudian mendapatkan ajakan misalnya melalui media sosial, karena ini adalah dunia digital gitu ya, sekarang ini anak-anak digital, maka memang sangat mudah digerakkan. Nah, tetapi tadi kan dibilang oleh pihak kepolisian juga bahwa banyak yang ikut-ikutan. Nah, karena ikut-ikutan tadi, dan mereka juga banyak yang diamankan sebelum tiba di lokasi demo. Nah, berarti KPAI hanya menekankan bahwa kalau mereka tidak terbukti atau tidak diindikasi melakukan tindak pidana, maka mereka berhak mendapatkan SKCK kelak gitu. Artinya tidak bisa dicatatkan sebagai catatan kriminal. Nah, lalu tadi yang ikut-ikutan tadi, ya ini kan peran orang tua ya, sekarang sedang belajar dari rumah, lalu kenapa anak-anak ini bisa pergi? Nah ini kan peran orang tua dan koordinasi dengan pihak sekolah. Nah kita akan coba berkomunikasi, karena kemarin dari hasil rapat koordinasi, kita akan mencoba nanti kalau masih ada demo-demo yang akan datang, kita akan cegah melalui upaya kerjasama antara sekolah dengan pihak orang tua. Nah ini kalau kemudian tadi banyak yang nggak ngerti, ya orang dewasa juga sebenarnya mungkin banyak yang belum baca, banyak yang belum paham juga gitu ya. Tapi kalau orang dewasa mungkin dia bisa memutuskan karena dia tahu resiko, dia bisa berpikir panjang. Kalau anak-anak kan tidak gitu. Jadi oleh karena itu memang KPAI sih hanya mengembalikan kepada peraturan perundangan, bahwa ada aturan perundangan yang memang mengatur kalau anak melakukan tindak pidana, kami menghormati, silakan pihak kepolisian untuk memproses, pihak pengadilan untuk memproses. Kami hanya mengingatkan bahwa ada undang-undang sistem peradilan pidana anak untuk mengatur itu. Jadi kembali lagi kepada peraturan perundangan. Hanya itu sih ya, artinya hak-hak anak-anak yang lain ya tetap harus dipenuhi kayak tadi. Sekarang kalau anak itu dikeluarkan dari sekolah karena demo, lalu kemudian setelah dikeluarkan sekolah lain menolak menerima. Nah anak ini kan malah tidak putus sekolah, dan itu sangat malah nanti tambah bahaya, rusak gitu ya. Jadi memang ini kita harus melindungi mereka, masih panjang masa depannya. Baik. Oke, Bu Retno, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa tetaplah di sini.